Pohon yang 5.000 tahun yang lalu udah dibudidayakan. Hmm, Orang Persia nyebutnya dengan istilah pohon Adamaskidan. Di Arab disebut jamis. Di Inggris disebut cluster fig. Di Indonesia disebut apa? Di Indonesia disebut pohon lo atau pohon loa. Nah, gimana? Terkenal banget nih pohon nih. Ya, betul. Kali ini kita bakal bahas pohon low atau pohon loa. Tapi banyak banget ya istilah-istilah pohon loa ini di berbagai negara. Memang seistimewa apa sih? Ya, pohon loa ini sebenarnya masuk ke jenis ficus. Tapi di video sebelumnya nggak direkomendasi ini buat para pemula untuk pembelian pertama atau bonsai pertama kalian pohon loa. Kenapa? Karena ketika dibikin bonsai perlu perhatian yang khusus. Nah, kenapa alasannya? Kita mulai aja yuk pembahasannya. Ficus racemosa itu nama ilmiah pohon loa ini. Pohon loa ini berasal dari Asia Barat. Dia tersebar di negara-negara iklim tropis dan subtropis seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Burma, sampai ke Nepal, Australia Utara, dan Cina Selatan, bahkan ke Pakistan. Jadi penyebarannya cukup luas nih. Oke, kita lanjut. Pohon loa ini mempunyai daya serap air yang lebih tinggi daripada jenis ficus lainnya karena mempunyai akar yang cukup dalam dan juga mempunyai mekanisme hidrolik, makanya sering tumbuh di daerah yang dekat dengan sumber air, bahkan menjadi penangkal atau pencegah erosi dan longsor. Jadi perannya cukup penting nih di alam tuh. Nah, kita lanjut ya. Penelitian di Sabah, Malaysia menemukan bahwa 40% dari burung dan 73% dari mamalia mendapatkan makanan dari pohon loa ini. Jadi memang peranannya cukup penting nih di alam tuh. Selain longsor juga menjadi sumber makanan dan tempat tinggal buat para burung. Bukan cuma itu, dikatakan juga bahwa pohon loa ini menjadi salah satu pohon yang pertama tumbuh pasca meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Jadi pohon loa ini menjadi salah satu pohon pioner pasca letusan Gunung Krakatau. Nah, selain manfaatnya untuk alam, pohon loa ini juga bermanfaat untuk kesehatan. Menurut penelitian di Malang, kandungan yang ada di dalam buah loa ini bisa menurunkan hipertensi. Bahkan kulit dari pohon loa ini bisa ditumbuk lalu dicampur dengan air menjadi berbagai obat seperti obat gatal ataupun obat luar kulit lah intinya ya. Oh iya, selain buat obat kulit juga, kulit pohon loa juga ini bisa dijadikan obat diare ya. Jadi yang sakit perut bisa nih kalau punya pohon loa jangan beli obat-obatan, pakai kulit pohon loa aja ya. Di agama Hindu, pohon ini menjadi pohon yang cukup dihormati ya karena menjadikan simbol pohon dunia yang akarnya itu tumbuh menjalar sampai menjadi sumber sungai Saraswati, sungai suci yang ada di agama Hindu ya. Istilahnya disebut Udumbara, diambil dalam bahasa Sanskerta itu teman-teman. Nah, di agama Buddha juga ada pohon yang dihormati ya, yaitu pohon badi, masih kerabat dekat dengan pohon loa ini. Jadi dikatakan pohon badi itu menjadi tempat bermeditasinya sosok yang disebut Sidra Gautama. Jadi sosok yang dihormati di agama Buddha. Di zaman kolonial, pohon ini disebut dengan istilah pohon Tin Farijapa karena memang pohon ini buahnya mirip-mirip sama buah tin ya, jadi disebut Tin Farijapa pada masa kolonial.
Jadi menurut kalian berlebihan nggak sih istilah itu? Ada yang bilang juga pohon ini adalah pohon ara atau pohon arah. Bahkan dikatakan bahwa pohon ini adalah pohon yang dikutuk oleh Yesus, katanya sih gitu. Tapi gimana teman-teman yang beragama Kristen, mungkin boleh dibantu di komen. Ya, dari berbagai fakta yang udah kita bahas di awal, kayaknya pohon loa ini mempunyai nilai filosofi yang cukup dalam juga. Mungkin kalau digambarkan dengan sosok manusia, pohon loa ini menjadi sosok yang gagah, tangguh, tapi berhati lembut dan melindungi dan mengayomi ya. Kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi gimana? Tertarik punya pohon loa? Nah, di dunia bonsai, kenapa pohon loa ini menjadi salah satu pohon yang favorit untuk dibuat bonsai? Karena daunnya yang bisa mengecil dan punya tekstur batang dan akar yang eksotis ya. Jadi cocok banget buat dibuat bonsai. Dan juga untuk membudidayakannya cepet ya. Cuma di stek batang ataupun dicangkok itu udah bisa tumbuh banyak lah intinya ya, sangat mudah untuk dibudidayakan. Jadi buat teman-teman jangan salah paham, ketika ada pohon yang di alam itu ya mungkin diambilnya awalnya dari alam, tapi justru dengan adanya seni bonsai, pohon-pohon yang tadinya di alam ini kita bisa nikmatin di depan rumah kita ya, karena banyak yang membudidayakannya gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh hutan untuk lihat pohon-pohon itu ya. Oke, gitu aja video kali ini tentang pembahasan pohon loa. Seperti biasa, kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada informasi yang kurang lengkap atau mungkin ada ya pertanyaan, silahkan aja ditulis di kolom komentar, kita diskusi di kolom komentar ya. Berhubung udah sore, ini udah azan. Jadi kita udahin dulu videonya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam dan memiliki mekanisme konduksi hidrolik. Makanya sering tumbuhnya di dekat sumber mata air, bahkan menjadi pencegah erosi dan longsor. Bukan cuma itu, bahkan pohon loa ini menjadi salah satu pohon yang pertama tumbuh pasca Shopee.